tes tes dulu. Datang sini jangan miring. Nah itu ya yang berasa sebelah. Dari sini ke sebelah. Ini pas di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak sekalian yang sedang akan menjelang berbuka puasa, kita punya waktu sekitar 25 atau 20 menit sebelum kita menyantap hidangan puasa. Alangkah baiknya dengan sempitnya waktu ini kita manfaatkan sekarang supaya semakin banyak pahala. Sudah puasa, kemudian berbuka puasa, bahkan sebelumnya mendengar yang paling tidak 1-2 hal yang membawa faedah kita seperti dunia dan akhirat kita. Baik, seperti tema yang ada di sini berjudul, ini kisah-kisah Islami menjelang buka puasa. Sebenarnya harusnya judulnya kajian kisah-kisah Islam, cuman kalian terlanjur takut kalau ada nama kajian, ini kajian yang pusing, ya, kisah-kisah saja, sama-sama sebenarnya. Baik, kenapa sih kok kisah-kisah pertanyaan? Ketika puasa kemarin, puasa Ramadan, kalian semua puasa kan? Ada ayat sangat terkenal sekali dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang. Ayat apa itu yang tentang kewajiban puasa? Gimana bunyinya? Coba salah satu, antum, apa namanya? Bacakan. Yang terang dan jelas. Ada ayat satu ayat. Siapa yang berani ini? Terang dan jelas. Antum. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sering disampaikan oleh para guru kita di Al-Azhar, di sekolah di masjid, para penceramah, para khotib, pasti yang depannya saja. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang tidak beriman enggak. Jadi orang-orang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Biasanya begitu saja. Jarang sekali yang di belakang. Apa itu? Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu ini jarang diceritakan. Nah, orang-orang sebelum kamu maksudnya orang-orang sebelum umat Islam. Siapakah dia? Siapakah sebelum umat Islam? Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi siapa saja? Ada Nabi Isa, terus ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Nah, ini pasti itu udah paling keren ya. Kalau dia berpikir, dikatakan gunung-gunung pun ikut bertasbih berpikir juga. Jadi kita sebelum masuk ke cerita kita yang lebih banyak, kita jelaskan sedikit mengenai yang potongan yang di kedua. Jadi sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Ringkasnya itu menjadikan semua kita umat Islam harus mencari tahu apa sih maksudnya orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu, ya mereka tadi Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Baik yang sudah masuk ke generasi dulu, ya, tanpa makanannya insya Allah aman dan terkendali. Ya, para ikhwan, kalian. Baik, saya sampaikan salah satu sumbernya. Kayak mana sih? Berarti orang-orang sebelum kita di Bang Yu, di belakang ya. Tenang aja. Jadi orang-orang sebelum kita ini, sebelum Nabi Muhammad, umat kita, itu berpuasa juga berarti kan? Nah, cuman puasanya beda. Nah, contohnya saya ambilkan dari dekat ini ada sekitar 10 jilid
tebal. Tulisan dari Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi yang lahir dan besar di Cordoba, di Spanyol. Nah, Spanyol dulu adalah milik umat Islam. Nanti kalau sampai kelas 5 kelas 6 kita ceritakan. Kalau sampai 5 tahun lagi panjang itu. Di Spanyol dulu yang tempat si R7 sebagai Portugal itu adalah dulu termasuk kekhalifahan Islam yang paling kuat di masanya. Maka salah satu imamnya namanya Al-Qurtubi, seorang ulama lahir dari sana, dari Cordoba. Apa beliau menyampaikan tentang ayat tadi? Bahwasanya Allah juga mewajibkan kepada kaumnya Nabi Musa dan Isa. Bagaimana itu puasanya? Saya bacakan sedikit, kalian kan anak pesantren, harus tahu bahasa Arabnya sedikit. Jadi puasanya, fa inna Allah Ta'ala kataba ala qaumi Musa wa Isa shauma Ramadan faghayyaru. Jadi Allah juga mewajibkan juga kepada kaumnya Nabi Musa dan Isa. Puasa Ramadan sama di bulan Ramadan juga. Berarti bulan Ramadan sudah dikenal di zaman mereka. Tapi ada perbedaan. Orang-orang di zaman itu merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Wazada akbarum alaihim asyrata ayyam, ditambah 10 hari. Jadi yang 30 hari tambah 10 hari oleh tokoh-tokohnya. Pemuka agama ditambah 10 hari. Nah, jangan di sini sudah ngomong, di kelas sudah ngomong lagi di sini. Gimana yang ngomong? Kita apain? Di kelas ngomong, di sini ngomong juga. Kita dapat ilmu ngomong dan makan. Ya, terus perhatikan ya. Jangan di kelas sudah ngomong. Paling tidak kalian dalam waktu 1 hari seminggu adalah serius. Serius tapi sampai. Kalau kalian pesan ngomong, siapa yang mendengar? Yang dengar kita ini nanti sama-sama ngomong. Jadi gimana tadi? Allah juga mewajibkan puasa di masa Nabi Musa dan Nabi Isa. Di bulan apa? Ramadan juga. 30 hari. Terus ditambah berapa hari? 10 hari. Tambah 10 hari. Mari coba akhbarihi fanadhar insyaallah ayazidu bi shaumi asrata ayyam ta'ala. Kemudian ternyata setelah tambah 10 hari 40 hari. Jadi 40 hari enggak. Kalian 30 hari aja dapat nangis gitu kan. Kapan bukan? Karena orang puasa itu paling enak itu yang ditunggu apa sih? Azan maghrib kan. Itu kan itu dia. Ditambah 10 hari. Ditambah 10 hari oleh pemuka agamanya, tokoh-tokoh agamanya, akhirnya mereka jadi sakit. Nah, sendiri ditambah 10 hari. Kemudian bilang, ya Allah, kalau aku sembuh, kalau kami sembuh dari sakit ini, akan kami tambah lagi 10 hari. Sudah 10 hari, sudah 40 hari, tambah lagi 10 hari. Akhirnya ternyata sembuh, tambah 50 hari, jadi 50 hari puasa. Akhirnya berat. Kenapa? 50 hari, 30 hari saja sudah berat sekali. Bayangkan ke 50 hari. Akhirnya mereka merubah lagi. Yang sebelumnya di musim panas, kalau kita musim panas, mungkin musim kemarau, panas. Akhirnya dirubah, dipindah puasa itu. Jadi kita bisa pindah-pindah gitu seenaknya. Beda sama kita. Kita insya Allah luar biasa taat kepada Rasulullah SAW. Sedangkan umat-umat terdahulu kadang dirubah-ubah. Maka ketika 50 hari itu di musim panas, dirubah di musim dingin. Nah, biar-biar. Jadi intinya puasanya di umat terdahulu, di antaranya yang sedikit saya sampaikan di sini, puasanya umat Nasrani adalah 50 hari. Kalian pengen 30 hari atau 50 hari? Kalau bisa lebih diskon lagi, tapi tak bisa. 29 kan? Baik, jadi sekilas seperti itu. Jadi puasanya umat terdahulu di antaranya. Nanti sebenarnya kalau di kelas ya, saya akan tunjukkan lebih detail lagi. Kalau sampai aliyah nanti dari kitab Injil langsung. Ada satu anak rohnya Injil bahasa Arab ada, Injil bahasa Indonesia ada 2 versi. Lebih detail lagi. Nah, di sini nggak enak. Nanti di kelas kalau sampai aliyah, ya. Kalau sampai aliyah saya tunjukkan lebih detail lagi. Baik, paham sampai sini? Jadi di antara bentuk puasa umat sebelum umat Islam gimana jumlahnya? 50 hari. Berarti umat Islam ini didiskon berapa persen? 20%. Masih kurang juga umat Islam. Berarti Allah sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sudah didiskon 20%. Mau pengen diskon lagi? Tidak bisa. Pengennya nggak puasa, boleh meninggal masuk surga, nggak puasa lagi. Nggak puasa, nggak zakat, ya di main ya kerja aja. Apa nanti sudah terus? Insya Allah. Baik, sekarang kita masuk yang di sini. Kita punya waktu 15 menit. Kita sambil menang. Ini kelas 1, kelas 2. Siapa yang kelas 1? Kelas 2? Pada kajian kalian dulu sebelum angkatan dulu, pengajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6.
karena sudah makin banyak. Mulai tahun 2017 fokus di aliyah saja. Makanya sampai ada ngajar itu sampai 5 tahun. Kata Muhammad satu sekolah itu 5 tahun ngajar. Jadi kenal banget. Pakai 5 tahun. Kalian mungkin ketemunya nanti baru di aliyah. Baik, sekarang kita masuk ke yang kisah-kisah. Satu buku bagus sekali. Kapan bisa baca? Nanti 5 tahun lagi bisa baca. Judulnya Sofahatun min Sabri Ulama ala Sada'il wa Tafsir. Karangan Abdul Fattah Abu Hudah. Jadi seorang syekh ahli hadis, pakar ilmu hadis yang terkenal sekali sudah meninggal. Dia menulis dari ratusan, puluhan, mungkin bahkan ratusan dari kitab-kitab yang berjilid-jilid. Kalau mungkin yang kelas 1 enggak ada ya. Kalau mungkin sempat lihat di Ramadan Ustaz, paling tidak seperti itu berjilid-jilid. Satu judul kadang sampai 20 jilid, kadang-kadang sampai 18 jilid. Satu judul tok saja. Nah, ini dikumpulkan dari itu semua, jadikan satu di kompres. Kalau di komputer masih kompres kan, 100 GB jadi 50 GB. Jadi segini. Apa yang menceritakan? Sofahatun min sabri ulama. Apa itu? Lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama. Kesabaran para ulama. Apa yang dia? Dari kerasnya mereka mendapatkan ilmu. Kalau dibilang ulama, ini kalian generasi Instagram ini, kalau dengar kata ulama di kepalanya nggak keren. Yang keren kalau disebut kata halilintar baru keren. Halilintar, itu kan petir, angin topan, dan seterusnya. Bukan baru. Jadi kalau disebut kata ulama, kita juga bidangnya di sejarah. Makanya kalau sudah senang, bagaimana banyak yang nonton kalau itu ngajar apa sejarah? Bagaimana ngajarnya? Banyak mudah cara cuma juga pasti sejarah. Jadi kalau disebut kata-kata ulama, itu seperti kalian lihat artis sekarang. Jadi kalau kalian buka nih, ada artis di situ misalnya, baik laki perempuan, Nikita Mirzani, misalnya gitu kan. Ada lagi siapa lagi? Ada Desta, Vincent, gitu kan. Jadi kalau zaman itu seandainya ada internet, itu yang dibuka itu Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu mereka artis-artis di zaman itu. Satu. Yang kedua, kalau disebut kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, jangan tergambar zaman itu orang yang cuma tok kerjaan imamnya di masjid. Imam di masa itu semuanya diikuti. Caranya diikuti, pakainya diikuti, ngomongnya diikuti semuanya. Bahkan imamnya seperti Imam empat itu, Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, itu dengan raja itu adalah takut dengan mereka. Raja presiden takut dengan mereka. Kenapa? Kalau ngomong A, maka semua masyarakat dari atas sampai bawah akan ikut imam. Jadi kedudukan ulama imam di masa itu, zaman 200 tahun lalu, 100 tahun lalu, 1000 tahun yang lalu, itu tinggi luar biasa. Raja, ulama itu berdamping. Sekarang memang paling cuma imam sholat. Jadi kalau sebut ulama itu kayak selebgram. Jadi langsung terkenal. Maka karena waktu itu saat sebab di masa itu di zaman dulu 200 tahun lalu, 300 tahun lalu, bahkan mungkin 100 tahun yang lalu, pelajaran utama yang digemari, yang viral di zaman itu adalah pelajaran agama. Sekarang kan pelajaran agama kan cuma nggak semuanya belajar. Kalau dulu hampir semuanya belajar. Maka ulama, imam, selebgram. Tahu selebgram kan? Tahu kan selebgram? Kayak gitu, kerjaan bikin-bikin, gitu kan? Jinak-jinak gitu kan? Selebgram. Sampai kalian ke bawah ke asrama. Jadi tinggal di rumah anjing. Baik, tinggal 10 atau 15 menit lagi. Baik. Kalau tadi ternyata diperintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan puasa juga. Ternyata ada cerita di sini. Cerita apa? Maksudnya cara puasa orang-orang sebelum umat Islam kayak tadi ini antaranya 5 bulan. Bahkan ketika kalian buka Al-Quran, di ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10 itu sudah kisah juga. Apa itu kisah orang-orang munafik. Kemudian buka lagi, ada kisahnya Nabi Musa, ada Nabi Isa. Di Al-Baqarah kisahnya sapi betina, bagaimana debatnya orang Yahudi dengan Nabi Musa dan sebagainya. Maka dikatakan sepertiga dari isi Al-Quran adalah kisah dan cerita. Bahkan ada satu surat khusus paling lengkap mengenai kisah, mulai dari kecil sampai jadi raya. Kisah Nabi saja. Nabi Yusuf alaihissalam.
Nahnu naqussu 'alaika ahsana yusin, the best story. Jadi kalau dari kisah terbaik di Al-Quran yang mana Ustaz? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai dari kecil-kecil sampai kalian dibuang saudaranya, dibilang dibunuh sebagainya, sampai jadi menteri, sampai jadi sampai tinggi. Kisah terbaik Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sepertiga di Al-Quran, sepertiga berarti kalau 100% berarti berapa? 35%. Itu adalah kisah-kisah dari di Al-Quran dari sini. Baik. Di sini penulisnya menyampaikan begini. Imam Abu Hanifah. Tahu kalian pernah dengar kata-kata Imam Abu Hanifah? Imam Syafi'i sering dengar. Ini kalian ini dengarnya yang itu terus, makanya di antara minimal ketika ada kajian yang begini 10 menit atau 15 menit kalian paling tidak pernah dengar. Tidak cuma dengarnya Vincent, Krista, ya. Nah, cuma dengar hal seperti itu, tapi kita dengar yang kayak begini. Imam Abu Hanifah itu begini. Kalau kita di Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Brunei, itu kalau dalam fikih ini, kalau sholat misalnya, pasti bismillahnya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu caranya dari Imam Syafi'i. Pasti sama itu. Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Filipina Selatan dan Brunei. Tapi saudara kita, kalau suatu saat kalian bisa piknik ke sana, ya, ada kawan kita namanya Ustaz Anis, itu punya untuk antar luar negeri itu travel itu biasa ngantar ke Turki. Nah, saudara-saudara kita Turki tahu kan? Nggak mungkin nggak tahu Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau Turki itu beda. Dia ikut caranya Imam Abu Hanifah. Gimana caranya ketika dia baca Al-Fatihahnya sir, nggak dikencangkan. Itu beda dikit. Jadi setiap negara punya cara beda-beda. Nanti ada lagi kalau sampai kalian bisa S2, S3, S4, S5, S6, S2, macam-macam S, ya, sampai tingginya. Itu kalau sampai ke Afrika Utara. Di mana di Afrika Utara? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, kan? Daerah-daerah saudara kita di sana itu beda lagi cara baca Al-Fatihahnya. Memang betul-betul nggak dibaca. Langsung Allahu Akbar. Habis itu kita langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Memang nggak dibaca bismillah. Boleh satu boleh. Jadi punya cara beda-beda. Jadi Islam itu tidak seperti ini sama semuanya. Nah, kalau di kita bismillahnya kencang, kalau di saudara kita yang Turki tadi tipis. Kalau saudara kita yang di Afrika Utara memang nggak dibaca. Ada macam-macam. Nah, apa disampaikan oleh Imam Abu Hanifah di sini? Dia mengatakan al-hikayah. Apa hikayah? Hikayah itu apa artinya? Hikayah artinya apa? Cerita. Kan masuk bahasa Indonesia kan? Hikayah. Al-hikayah cerita. Jundul apa jundul? Jundul. Jundul apa nama? Jundul tentara. Min junudillahi, termasuk dari tentara-tentara Allah. Cerita itu tentara, soldier, tentara, pasukan. Kok bisa Ustaz? Karena tentara itu Yusabitullahu biha quluba awliyaihi. Karena dengar cerita, orang itu jadi semangat lagi. Kok bisa? Contohnya, tadi puasa tadi. Kenapa Allah mengatakan puasalah kalian sebagaimana puasa orang sebelumnya? Nih contohnya misalnya, ini kalian sedang ada PR. Pelajaran yang paling kalian sukai pasti matematika sama fisika kan? Matematika sama fisika pasti anak gambar itu suka banget. Sampai malam minggu-minggunya kapan bisa belajar matematika fisika lagi? Misalnya matematika fisika. Ada PR harus kumpulin satu folio. Bisa dikasih waktu sebelum puasa. Tinggal seminggu lagi dikumpulin hari Sabtu. Pasti yang lain-lainnya gimana ya kemarin? Aku belum ngerjain, sebelah sini tanya-tanya belum ngerjain. Ketika tahu yang ngerjain banyak, tenang apa enggak kalian? Paham berarti? Nih, kan PR misalnya nih, katakanlah hari kumpulnya hari Sabtu, ya kan? Loh, apa aku aja yang ngerjain? Kayaknya kayak aku aja nggak bisa misalnya gitu kan. Tapi terus tanya, gimana kamu? Aku juga belum ngerjain, nggak sempat. Kemarin jalan-jalan nggak sempat makan sama makan dulu. Tanya sama lagi. Nah, ternyata dalam satu kelas itu yang ngerjain cuma 1 orang. Dari 30 orang cuma 29. Kembali, dari 30 orang cuma 1 orang.
satu orang yang ngerjain, yang 29 nggak kerjain. Kalian mungkin takut nggak tenang, tetapi beda kalau misalnya kalian sendiri yang nggak kerjain. 30 orang kita sendiri yang kerjain, takut apa enggak? Takut. Kalau sekarang yang nggak kerjain 29, rasanya gimana? Hah? Biasanya kayak gitu kan, yang kerjain akhirnya disuruh di depan juga 29. Kalau yang nggak kerjain 29, perasaan dia gimana? Alhamdulillah masih banyak kawan kan? Ya kan? Itu yang bahkan ada kawan-kawan yang satu ini Korea 3 nggak kerja juga. Bro, itu aja kita kerjain Anda. Nanti kalau dihukum, gimana kalau dihukum? Rame-rame. Ya kan? Benar nggak? Ya, itulah puasa. Apa maksudnya? Ketika tahu puasa itu capek dari mulai pagi sampai sore, gitu kan? Apalagi kalau kerja di panas-panas itu listrik masang internet misalnya. Ketika dijelaskan yang capek nggak punya kamu saudara, orang-orang dulu juga capek juga sama kayak kamu. Oh berarti tidak sama ya? Oh ya banyak umat Nabi Isa puasa. Kan jadi senang. Oh berarti nggak cuma kita saja puasa. Paham? Kayak kalian tadi, ketika yang nggak ngerjain PR ada 29 orang. Alhamdulillah tenang. Justru malah ustadznya yang kita marahin. Kebanyakan PR-nya. Satu bilang. Kenapa 29? Justru yang satu orang ini malah kena marah. Kenapa kamu ngerjain? Kan gitu. Nah, jadi ketika banyak, ini maksudnya bukan berarti saya menyuruh kalian nggak ngerjain PR ya, berarti enggak. Tapi apa? Ketika rame-rame itu, apa perasaan kita senang gitu kan? Ada kawan kita yang susah juga, sama-sama nggak ngerjain. Begitulah puasa kita. Yang capek ya cuma kalian. Tapi apa? Orang-orang kayak umat Nasrani, terus kemudian umatnya Nabi Musa atau Nabi Isa juga sama capek seperti kita. Nah, pas sedikit lagi. Jadi ketika tahu seperti itu orang jadi semangat. Maka dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, imamnya saudara-saudara kita dalam fikih di Turki, kisah itu seperti tentara menguatkan diri kita. Maka ya, kalau kalian misalnya senang atau capek misalnya, tapi ini kalau bisa di liburan saja, ada novel misalnya. Kadang-kadang saya baca novel, baca kisah-kisah itu, novel atau kisah-kisah yang kalau nggak punya novel, lihat di internet banyak. Tulis saja kisah-islami.com. Kan ada kisah-kisah, oh begini caranya, oh begini. Jangan cuma dibuka yang bergoyang saja. Ya Ramadan, bergoyangnya sebelah, buka kembali lagi, ya cerita-cerita. Buka kisah-kisah cerita. Jadi ini baru mulai. Bahwasanya al-hikayah jundun min junudillah. Hikayat cerita-cerita itu adalah tentara, termasuk dari tentara-tentara Allah yang akan menguatkan, menjadikan semangat. Kenapa? Oh, ternyata orang ketika baca kisah ini, orang yang anak yatim, ayah ibunya meninggal bisa jadi dokter ya. Apalagi ibu atasnya ada masa aku kalah sih. Jadi pada mayat yang dulunya awalnya itu doang lemah, semangat. Kayak gitu bisa. Oh, ada kisah lagi. Ini cacat kaki tangan atau yang dilucuh, tangan kakinya cacat, tapi bisa membuat game misalnya. Kan sekarang kan banyak itu perangkat tapi punya kemampuan bisa buat game pakai suara. Karena kan bisa pakai suara. Aku ini lengkap badan masa kalah sih. Nah, kisah-kisah nggak mesti kisah-kisah orang dulu, orang sekarang pun bisa. Nah, kayak gitu. Jadi perlu kalian baca kisah. Kalau nggak ya suruh para kalian di kelas. Bisa Ustaz, ceritakan Ustaz. Baik, jadi al-hikayatu jundun min junubillah yusabitullah biha quluba awliya. Hikayat adalah tentara dari tentara Allah yang akan menguatkan hati-hati para walinya, para orang-orang yang mendekat kepada Allah. Ini panjang sebenarnya. Kita maghribnya jam berapa? 12. Oke. Baik, kita lanjutkan nanti dan kita minta ya, di kesempatan mungkin hari Sabtu mungkin anak kalian paling tidak dalam waktu yang cuma 20 menit agak serius. Wajahnya menghadap ke sini tanpa enggak, paling tidak berkahnya turun. Barokah itu semakin banyak kebaikan. Kita udah puasa, udah capek sahur tadi, kemudian kawan kita makan, kita nggak makan luar biasa, kemudian kita buka bersama bareng-bareng, kemudian nanti doa, bahkan sebelum kita buka puasa sudah kita dengar paling tidak 1-2 nasihat, 1-2 hal yang baik. Ingat satu lagi sebelum tutup, setelah nanti ini habis maghrib ada satu doa yang itu sudah
Mungkin kita satu bulan kita teruskan terus doa yang dari Rasul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta, Allahumma inni, Allah ya Allah, aku sungguh-sungguh minta kepada Engkau ya Allah. Apa yang kau minta? Ilman nafi'a, ilmu bermanfaat. Kita tambah ilmu, tambah dekat sama Allah, tambah sayang sama orang tua, tambah jadi orang yang baik. Terus kemudian kedua, rizqan thayyiban, rezeki yang dikasih sama orang tua kita, rezeki yang baik. Kenapa? Sebab rezeki yang haram akan menghalangi kita belajar, susah belajar. Yang terakhir, amal kita, puasa kita, takut kita nanti di akhirat diterima. Juara 1, walaupun di kelas cuma juara 39 dari 30 murid, ketika di akhirat ternyata kita juara 1. Kenapa? Ternyata amal-amal kita yang sedikit gitu. Diingat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah al-Ansar, kita lakukan di kesempatan lain. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.